Salam sehat saudara-saudara. Sapaan Rohani tanggal 25 Mei 2023 ini terinspirasi dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 11 dan diberi judul Penuh dengan Roh Kudus. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Roh Kudus, dalam rahmat-Mu yang besar, penuhilah hati kami dengan firman Tuhan melalui sapaan rohani hari ini. Penuhilah hati kami juga dengan ketaatan kepadamu untuk senantiasa memberlakukan kehendak Allah dalam seluruh hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, Hari Raya Pentakosta dalam sejarahnya adalah hari raya yang sangat dirindukan umat Israel. Kerinduan itu disebabkan Tuhan memberikan berkat yang melimpah pada tanaman gandum yang dikerjakan dan diusahakan. Saat itu adalah panen gandum yang luar biasa, sehingga dibutuhkan perayaan selama 7 minggu. Dalam tradisi di Indonesia belum ada perayaan panen selama waktu tersebut. Tetapi 7 minggu tersebut menjadi peringatan iman bagi orang percaya setelah Minggu Paskah. Peringatan akan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus yang telah memungkinkan kita memperoleh penebusan dan pengampunan dosa. Peringatan akan perkenanan Tuhan atas manusia yang percaya dan beriman kepadanya dengan dimeteraikannya Roh Kudus bagi kita. Roh Kudus menjadi jaminan bagi kita sampai seluruh kegenapan janji Tuhan terpenuhi dalam kita. Dengan dimeteraikannya Roh Kudus bagi kita, maka sesungguhnya kita diikat oleh Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dengan janjinya bahwa kita menjadi milik kepunyaan Allah. Karena kita milik Allah, maka kita sesungguhnya mewarisi seluruh berkat rohani dari sorga. Berkat rohani tersebut adalah dirinya sendiri di dalam Roh Kudus dengan berkas karunia rohani dan buah roh. Inilah yang dapat kita mengerti ketika pada hari raya Pentakosta para murid dipenuhi dengan Roh Kudus. Sesungguhnya ini berlaku bagi setiap orang yang mengaku percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, yaitu dipenuhi Roh Kudus. Jadi, penampakan atau kehadiran orang beriman adalah kehadiran yang membuktikan bahwa ia dipenuhi dengan Roh Kudus. Pada dasarnya dari pikiran, perasaan, perkataan, dan perbuatan yang ditampakkan oleh orang beriman, dari situ dapat diketahui apakah ia telah dipenuhi Roh Kudus atau tidak. Mengapa? Karena sampai seseorang dapat berkata dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, itu pun karena karya Roh Kudus. Jadi, jika pengakuan iman kita oleh karena Roh Kudus, maka buah iman, yaitu perbuatan, termasuk pikiran, perasaan, dan perkataan pun harus sesuai dengan kehendak Roh Kudus dan menunjukkan buah roh. Dalam kehidupan sehari-hari,
Seorang yang dipenuhi Roh Kudus berarti berkomitmen untuk selalu rela diberi minum atau makan dari satu roh, yaitu Roh Kudus. Dengan cara apa Roh Kudus memberi kita minum atau makan? Tidak lain dan tidak bukan adalah dengan membaca firman-Nya, merenungkan siang dan malam, dan paling penting memperkatakannya dalam pikiran, perasaan, dan menghidupkannya melalui perbuatan. Sebab hanya Roh Kuduslah yang memungkinkan kita mengerti kehendak Allah melalui firman-Nya. Bagaimana kita mengetahui kehendak Allah? Sementara membaca Alkitab, membaca firman Tuhan saja malas. Sebab Roh Kuduslah yang mengajarkan kita akan segala sesuatu yang Tuhan Yesus katakan dan ajarkan kepada kita. Sayangnya, banyak sekali aktivitas orang beriman menyepelekan firman Tuhan. Membuka pertemuan termasuk rapat dengan doa dan firman Tuhan, tetapi sedikit pun soal firman Tuhan sering diabaikan. Sehingga yang mendominasi bukan lagi kehendak Tuhan, tetapi kehendak diri sendiri. Firman Tuhan hanya bungkus, isinya kehendak manusia dan bukan kehendak Roh Kudus. Dipenuhi Roh Kudus berarti membiarkan kehendak Roh Kudus mendominasi seluruh pertemuan ibadah kita. Seorang yang dipenuhi Roh Kudus dicirikan dengan pemberitaan tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Pertama, berarti selalu mengingat bagaimana Allah bertindak dalam sejarah umatnya, yaitu bertindak adil dan benar. Yang kedua, gereja juga melanjutkan pemberitaan perbuatan-perbuatan besar Allah tersebut. Yang ketiga, gereja dan orang percaya selalu menunjukkan ciri-ciri, karakter, dan citra bahwa memang penuh dengan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, terima kasih atas peringatan firman-Mu bagi kami hari ini. Dalam kesabaran-Mu, ajar kami untuk memperkatakan firman Tuhan dalam seluruh hidup kami. Dalam ketangguhan-Mu, tegur kami jika mengabaikan pengajaran firman-Mu. Dalam kegigihan-Mu, tuntun kami agar kami dapat memproklamasikan buah roh dan karunia roh dalam pelayanan dan hidup kami. Di dalam rahmat-Mu yang besar, ya Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.